What's up everybody, balik lagi di channel ini. Di video kali ini gue mau review HP Samsung M12, yang dimana ini adalah HP yang sekarang gue pakai. Jadi gue baru aja beli HP ini beberapa hari lalu, tepatnya 2 hari sebelum lebaran gue beli HP ini. Yang dimana HP ini baru aja rilis di 30 April 2021 ya, which mean ini belum ada sebulan ya HP ini rilis. Jadi masih hangat-hangatnya nih HP nih. Dan harganya juga kayaknya masih promo nih di flash sale. Anyway, sebelum kita review, mending kita lihat dulu nih video unboxingnya. Oke, let's go. Oke everybody, jadi gue beli HP ini di flash sale Shopee dengan harga 1.799.000. Sebenarnya tanggung sih, ini yang RAM-nya 3GB. Kalau yang 4GB nambah 200.000 lagi, yang berarti 2 juta. Tapi nggak apa-apa lah, ini 3GB juga RAM-nya udah lebih dari cukup sebenarnya. Buat pemakaian yang nggak ekstrim-ekstrim banget sih udah lebih dari cukup. Dan HP ini baru masuk di pasar Indonesia pada tanggal 30 April 2021. Jadi belum ada sebulan nih, masih hangat-hangatnya nih HP ini. Dan juga ini dapat free handsfree dari official Samsung. Jadi ini bisa dibilang handsfree yang 100% original dari Samsung. Ya lumayan lah buat pemakaian sehari-hari. Dan ini juga dapat free kartu perdana Smartfriend yang katanya ada bonus kuota, tapi gua nggak pakai sih ini kartu karena kalau mau dapat bonusnya kita harus beli pulsa dulu 50.000. Dan itu pun kuotanya dibagi-bagi. Langsung aja nih kita lihat isi di dalamnya ada apa aja. Dan ini selanjutnya isinya ada kartu petunjuk atau user guide-nya, buku panduan. Dan selanjutnya ini ada HP-nya. Ih, keren banget nih, masih kinyis-kinyis. Biasanya keren ya, sekilas ini modelnya kayak iPhone 11 ini kameranya. Tapi kalau iPhone 11 kameranya ada 3, ini ada 4. Ya mirip-mirip lah, mirip doang tapi nggak sama. Dan ini dalamnya ada lagi chargeran 15W fast charging beserta kabelnya Type-C. Ya gue nggak tahu siapa kelebihan Type-C, tapi kayaknya lebih keren aja gitu, lebih dicoloknya lebih. Apalagi gue sering pakai HP buat terbangin drone, kayaknya cocok nih pakai USB Type-C, lebih enak. So jadi itu aja sih isinya, nggak terlalu banyak di dalam box kardus si Samsung M12 ini. Anyway, for your information, ini pengirimannya cukup cepat dari Samsung official di Shopee. Jadi gue order malamnya dan besoknya udah dikirim. Oke, selanjutnya gue bakalan bahas nih tentang HP ini. Nggak terlalu mendetail, tapi setidaknya kalian bakalan dapat gambaran kira-kira bagus gak nih HP ini buat dibeli. Dan ini adalah spesifikasi yang udah gue rangkum. Setelah ini gue akan bahas lebih mendetail tentang spesifikasi ini. Jadi kalian bisa baca dulu nih tentang spesifikasi yang udah gue rangkum. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah RAM-nya nih. Jadi Samsung M12 ini punya 2 seri. Yang pertama RAM 332 dan yang kedua RAM 464. Dan punya gue ini RAM-nya 332. Fungsi RAM sendiri adalah untuk menyimpan data sementara atau menyimpan data saat aplikasi sedang dijalankan yang bersifat sementara. Sementara kalau yang 332 atau ROM-nya ini untuk menyimpan data yang permanen kayak foto kita, video kita, dan semacamnya. Nah, RAM 3GB ini di HP Samsung M12 udah lebih dari cukup. Artinya udah lumayan bagus buat pemakaian yang nggak ekstrim-ekstrim banget, kayak cuma buat main game, buat jalin aplikasi ini udah oke banget. Kayak buat main game sekelas PUBG, ML dan semacamnya ini udah oke banget. Kecuali kalau kalian mau main game dengan setting ultra high, settingan sampai mentok, itu beda lagi ceritanya, itu udah harus pakai HP yang khusus gaming. Tapi kalau buat pemakaian standar, RAM 3GB ini udah sangat-sangat cukup. Oke, kemudian refresh rate-nya nih. Samsung M12 ini udah punya refresh rate 90Hz. Jadi refresh rate itu adalah kecepatan layar dalam menampilkan tampilan di layar handphonenya. Semakin tinggi refresh rate-nya maka semakin halus tampilannya. Nah, untuk refresh rate ini 60Hz aja itu tampilannya udah bagus, udah oke. Apalagi ini 90Hz. Yang pasti ini bakalan smooth banget kalau kita pakai buat scrolling, main game, ataupun semacamnya. Jadi udah nggak diragukan lagi ya, refresh rate-nya udah pasti oke banget nih. Kemudian baterainya nih. Untuk Samsung M12 ini baterainya udah 5000 mAh. Wow, ini baterai udah gede banget gitu. Dan menurut hasil tes salah satu YouTuber, dia main game Mobile Legends selama 30 menit dan cuma habis baterai 5%. Untuk pemakaian pribadi gue sendiri, jadi gue udah pakai HP ini selama beberapa hari. Itu gue ngecas cuma sehari 1 kali. Kayak kalau hari ini gue ngecas pagi, gue ngecasnya besok pagi lagi. Dan itu pun masih nyisa 20%an. Jadi menurut gue kalau dari baterainya ini oke banget. Makanya gue beli HP ini cocok banget HP buat gue bawa traveling kemana-mana karena baterainya awet. Oke, untuk fitur selanjutnya ini ada side fingerprint atau fingerprint yang di samping. Jadi tombol power sekalian fingerprint. Dan ini responsif banget, jadi sekali tempel tek langsung kebuka layarnya. Cepet banget responnya, keren. Nah, kemudian ada untuk tipe casannya, yaitu tipe C. Menurut gue tipe C ini lebih bagus, kenapa? Karena bisa dibulak-balik dan kayaknya lebih kokoh, lebih kuat daripada micro USB yang sering kendor. Dan gue juga sering pakai HP buat nerbangin drone, jadi menurut gue ini enak banget, lebih simple.
Iya, selanjutnya ukuran layar. Ini ukuran layarnya udah 6,5 inch. Ya dari ukuran layar ini enak banget sih buat nonton film, buat nonton YouTube, buat main game ataupun semacamnya karena lebih besar layarnya. Karena sebelumnya gua pakai HP Realme yang layarnya lebih kecil, makanya pas gua ganti HP ini kayak wow, it's a little bit bigger. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kameranya nih. Jadi ini kamera utamanya 48 megapiksel dilengkapi dengan wide angle kamera, macro kamera, dan sensor depth camera. Dan satu kamera depan dengan 8 megapiksel. Langsung aja nih kita lihat hasil dari kamera si Samsung M12 ini. Oke everyone, jadi ini dia. Kalau menurut pendapat gue pribadi dari segi kameranya ini oke banget, hasilnya lumayan tajam dan HP ini juga sering gue pakai buat bikin snapgram, buat bikin video dan menurut gue hasilnya oke banget, worthy banget. Hasil dari 48 megapikselnya tajam, detailnya lumayan bagus. Dan untuk kesimpulannya, menurut pendapat gue pribadi ini harga 1,8 juta, HP ini worth it banget buat dibeli. Selain kameranya juga oke, baterainya juga kuat banget, desainnya juga cukup elegan dengan fingerprintnya juga yang di samping yang responsif banget dan juga layar yang lebar 6,5 inch. Menurut gua ya HP ini oke banget buat dibeli. Jadi itu guys dari gua, semoga kalian suka, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Goodbye.